Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 18124623. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan isi dari makalah saya yang berjudul Penerapan Pendidikan Islam Holistik Komprehensif di Pesantren. Nah, jadi di makalah saya ini ada dua pembahasan inti. Yang pertama itu pendidikan di pesantren, dan yang kedua penerapan pendidikan holistik komprehensif di pesantren. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan di pesantren. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan di pesantren bukan hanya mengajarkan tentang mengaji dan mengkaji ilmu agama, namun pendidikan di pesantren juga mengharuskan para santri-santrinya untuk mengamalkan dan bertanggung jawab atas apa saja hal-hal yang sudah mereka pelajari. Nah, mungkin hal ini sudah kita ketahui bersama. Dan juga di pesantren mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, kerjasama, solidaritas, dan ikhlas atau keikhlasan. Nah, dari nilai-nilai inilah yang menjadikan para santrinya dan para alumni-alumninya menjadi pribadi yang pintar secara profesional dan emosional. Nah, dan juga alumni-alumninya berbudi luhur serta bertanggung jawab atas apapun amanah yang diterima dan diembannya. Dan yang kedua pembahasannya itu penerapan pendidikan Islam holistik komprehensif di pesantren. Nah, seperti yang kita ketahui, pesantren sebagai wadah pendidikan spiritual diharapkan mampu menciptakan lulusan-lulusan yang matang secara profesional dan spiritual. Nah, pada penerapannya, pendidikan Islam holistik di pesantren perlu memperhatikan prinsip-prinsip penting yang bisa kita sebut ikhlas. Nah, jadi pondok pesantren ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ikhlas atau keikhlasan dan kesanggupan menolong diri sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh pondok pesantren Gontor. Nah, pondok pesantren Gontor menerapkan model pendidikan holistik dalam kesehariannya, menanamkan pada santri-santri untuk mempunyai sifat ikhlas semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan hal yang lain, contohnya seperti mengharapkan pahala atau yang lainnya. Tapi di pesantren Gontor ini santrinya dituntut untuk ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, santri juga diharapkan untuk menolong dirinya sendiri. Nah, maksud dari menolong diri sendiri ini yaitu tidak menyandarkan atau tidak mengharapkan bantuan dari orang lain atau mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Tapi di pondok pesantren ini diharapkan mampu para santrinya itu untuk menolong dirinya sendiri, yaitu tidak menyandarkan kehidupannya pada orang lain. Nah, dan yang selanjutnya itu santri juga ditanamkan nilai-nilai ukhuwah atau persaudaraan. Nah, di pesantren ini, kehidupan di pesantren ini harus diliputi suasana dan perasaan persaudaraan yang akrab. Nah, jadi di pesantren Gontor ini persaudaraannya itu sangat akrab karena di sana menerapkan pendidikan holistik.
Nah, dan lagi yang terakhir itu santri di pondok pesantren Gontor ditanamkan dengan sifat jiwa bebas. Nah, maksudnya itu bebas untuk berpendapat, eh, menemukan masa depan, dan juga bebas untuk menentukan jalan hidupnya ketika bermasyarakat kelak. Jadi ada 3 yang ditanamkan. Nah, pendiri pondok pesantren Gontor yakni Kiai Haji Imam Zarkashi berharap agar santrinya kelak senantiasa berpegang pada sikap dasar, yakni yang pertama itu santri-santrinya hendaknya selalu memperhatikan perkembangan zaman, dan dengan ini pula pendidikan di pesantren akan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua itu jika diperlukan pesantren dapat terus mempertahankan kehidupannya dengan memperhatikan syarat-syarat material seperti adanya wakaf yang menjadi andalan untuk keberlangsungan hidup di pondok. Dan yang ketiga itu pondok pesantren jangan melupakan program untuk pembentukan kader untuk kelanjutan regenerasi. Karena hidup matinya pesantren sangat bergantung kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi harus ada regenerasi. Nah, dan yang keempat, perlu adanya tata cara penyelenggaraan pondok sebaik-baiknya. Nah, hal ini dilakukan agar menjadi upaya pembaharuan penyelenggaraan pendidikan di pondok. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya Taufik Hidayat undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.